Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Karena masih terdengar kurang semangat, gimana kalau misalnya kita lakukan satu permainan? Ini sebuah lagu, pasti teman-teman juga semuanya tahu lagu ini. Tahu topi saya bunda, tahu kan? Tapi ilangi kata saya. Kalau misalnya disebut topi Bunda. sayanya tuh semuanya pakai gerakan ya. Topi, bundar, bundar, topi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi, bunda, bunda, topi. Kalau tidak bunda, bukan topi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah kenal sama kakak? Siapa nama kakak? Ada. Oke, karena kalian sudah kenal sama kakak, tapi kakak belum kenal nih sama teman-teman semua. Boleh dari sini kenalin namanya? Namanya Mira, Pipit, Liza, Alia, Dayana, ini Naya, ini siapa nih? Nashwa, ini Sandrina. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan secara berkelompok, ya benar ya. Bimbingan kelompok itu kalau menurut Prayitno adalah satu penyelesaian masalah atau apapun itu yang dilakukan secara dinamika berkelompok. Gak salah sih tadi yang dijawab, itu emang benar. Cuma kurang panjang aja penjelasannya. Oke, sebelum kita mulai segala sesuatu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya peta Johari. Peta Johari atau biar kerennya namanya Johari window. Itu window tahu artinya? Jendela atau jendela Johari. Jadi jendela Johari ini adalah salah satu konsep untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Oke, di sini paham? Nah, kenapa dia dibilang peta atau jendela? Karena memang bentuk konsepnya itu dibuat peta. Dan kenapa dikatakan Johari? Karena penemunya namanya Joseph sama Harrington. Jadi mereka ini dua sahabat collab ya kan? Digabungin lah namanya menjadi Johari. Gitu. Nah, bentuknya boleh kakak pinjam? Apa namanya? Ada yang tahu artinya? Buka diri. Buka diri atau bagian diri yang terbuka. Bagian diri terbuka ini kita tahu tentang diri kita. Misalnya kita pemalas, kita tahu kita pemalas dan orang lain juga tahu kalau kita pemalas. Itu dia. Yang kedua ada namanya blind self. You know blind? Iya, buta. Bukan diri kita buta apa? Kita buta dengan sifat kita. Kita nggak tahu kalau kita itu ternyata orangnya pemarah. Kita nggak ngerasa kita pemarah, tapi semua kawan-kawan sekelas kita bilang kalau kita tuh anak pemarah. Tapi kita nggak tahu kalau kita pemarah. Karena kita nggak tahu kan, karena kita buta sama diri kita. Yang ketiga ada yang namanya hidden self. Apa namanya? Diri tersembunyi. Iya, diri tersembunyi, hidden ya, tersembunyi. Kenapa dibilang hidden self? Karena cuma kita yang tahu tentang diri kita. Misal, kita ini anaknya licik, tapi cuma kita yang tahu kalau kita tuh licik. Sebenarnya dalam pikiran kita, anak orang kaya. Tapi orang lain nggak tahu kalau kita licik, karena kita sembunyiin sifat itu untuk diri kita aja yang tahu. Yang terakhir ada yang namanya unknown self. Iya, nggak ada yang tahu. Semua nggak tahu. Kita nggak tahu, kawan kita pun nggak tahu. Ini biasanya tentang kayak masa depan kita, penyakit yang mungkin di depan bakal kita dapatkan, misalnya diabetes, koroner, apa gitu lah kan. Kita nggak tahu kalau kedepannya kita bagaimana. Teman-teman kita juga nggak tahu kita kedepannya gimana. Nah, dari keempat peta konsep diri atau jendela Johari ini belum di setel soalnya. Jadi kakak minta teman-teman semuanya buat seperti ini dan menuliskan 5 sifat tentang
tentang diri kalian yang kalian tahu dan teman-teman kalian juga tahu. Self, blind self, hidden self, dan unknown self. Dia tahu nih. Oh, ini semua sama, nomor satu yang pemalas semua. Aku balas ya. Nah, ini juga tentang yang biasa nih, Kak. Kayaknya jelek-jelek semua nih kak. Coba yang baik dari diri kamu juga keluarin. Oh, aku ramah dulu. Aku rasa aku rajin. Ya, orang Aku yang suka senyum kan? Iya. Ya, aku ada. Bukan beda bang. Mana? Aku panjang nih. Oke, dengerin ya. Tujuan dari dibuatnya konsep peta Johari ini adalah memperluas daerah open self. Jadi supaya teman-teman mengenal diri teman-teman masing-masing dan teman-temannya yang lain juga mengenal diri teman-teman masing-masing. Jadi dan tujuan lainnya adalah memperkecil area hidden self. Ya, hidden self ini kan bagian yang kita tutupin, bagian yang orang lain nggak tahu. Harusnya ini tuh diperkecil agar orang-orang jadi tahu tentang diri kita. Nah, blind self adalah hal-hal yang orang lain tahu tentang kita, tapi kita sendiri nggak tahu tentang kita. Misal nih, suka marah-marah, Mira suka marah-marah. Mira ngerasa nggak suka marah-marah? Enggak. Enggak, berarti dia belum kenal sama dirinya sendiri. Harusnya dia lebih mengenal dirinya sendiri dan dipindahkan ke area open self. Nantinya, kalau misalnya open self yang jadi lebih banyak, terus yang lainnya jadi lebih sedikit, berarti bisa dikatakan bahwa kita lebih jadi kenal sama diri kita dan teman-teman lain tahu tentang diri kita. Gunanya apa? Untuk mengetahui diri sendiri ini gunanya apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Biar cinta sama diri kita. Terus sama ini bahasa Inggris doang. Lebih nyaman sama diri sendiri. Lebih nyaman sama diri sendiri, lebih pede. Semoga kedepannya kita lebih menerapkan pertemanan dan lebih memahami pertemanan. Lebih memahami pertemanan ya. Terbukti kan kalau teman-teman udah 3 tahun di kelas ini tapi masih juga nggak tahu sama orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kita dituntut untuk lebih peka, lebih tahu tentang orang-orang di sekitar kita. Oke? Kakak mau minta satu orang berikan satu kata dari layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Dimulai dari Dayana. Ya. Apa tuh? Satu kata aja. Apa? Ayo. Ayo Dayana. Seru. Kenapa suaranya kecil kali? Nasra, bagus. Naya, asyik. Sabrina. Aduh, yang lain. Aku mantap ya nama King. Udah di booking. Ayo cepat, gurunya mau masuk. Menyenangkan. Gimana Liza? Lucu. Alia? Bermanfaat. Oke. Titit. Semangat. Mantap. Bilang terus kata-kata yang positif. Iya, coba. Bahagia. Bahagia. Oke, terus senyum ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah berpartisipasi dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sini kalian aku baca ya. Baik guys, jumpa lagi di channel saya